Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Kemarin Theo bertemu ketua Guild Iona, yang mana ia meminta Theo untuk mengantarnya kepada naga hitam yang agung, yang tidak lain adalah Pak Sejun. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Pak Sejun? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan ya, Sejun pun memasuki gua dan melihat semua kelinci di situ terkena tinta hitam dari cumi-cumi. Walah, malahan semua wajah para kelinci malah pada hitam semua. Kalian itu pada ngapain sih? Sejun malah ketawa melihat kekonyolan para kelincinya, dan pada akhirnya mereka mengusap semua tinta hitam yang menempel. Kemudian Sejun melihat isi air kolam, dan ternyata memang benar banyak sekali cumi-cuminya. Sepertinya ikan piranha dan lobsternya tidak muncul, yang muncul malah cumi-cumi ya. Wah, ganti menu ini dah. Kayak yang menjelaskan kalau tadi nggak ada ikan sama sekali di sini, dan ketika kakak hitam menyelam, alah malah muncul makhluk licin ini. Apa ini bisa dimakan ayah? Soalnya ini aneh sekali ayah. Kayak yang baru melihat ada makhluk berlendir seperti ini bisa menyemprotkan cairan hitam lagi ayah. Ini aneh sekali ayah. Rasanya ini bukan makanan ayah. Kau tenang saja, Keeng. Ini cuma cumi-cumi. Di dunia manusia, ini adalah bahan makanan yang mahal. Kita beruntung mendapatkannya di sini. Kalian tunggu saja di sini ya. Akan aku buatkan kalian yang enak-enak dari yang namanya cumi-cumi ini. Oke lah, mantap. Langsung digasken. Dan oke, langsung dah di oseng. Sejun senang sekali karena ia akhirnya bisa makan cumi-cumi. Ini momen spesial yang jarang terjadi. Dan ya, dimulailah dengan memotong cumi-cuminya, kemudian langsung dioseng, sampai akhirnya jadi dah oseng cumi sambal tomat. Wih, semantap, sepertinya ini enak dah. Dan ternyata cumi-cumi oseng sambal tomat ini langsung dicatat di buku resep Sejun. Ini menjadi resep ketiga Sejun di buku resep yang hilang. Selain itu, ada cumi-cumi goreng tepung, dan lagi ada sashimi cumi-cumi. Wah, mantap. Si Hitam dan Keeng jadi terpesona melihat banyaknya makanan yang tersedia dengan menu cumi-cumi. Gile menu cumi-cuminya, mantap pol. Kalian semua silahkan dicoba ya. Ini enak loh, kenyal-kenyal gitu. Dan ya, semua kelinci pun memakannya, Keeng juga memakannya, dan enak, mantap pol. Rasanya unik, kenyal-kenyal nikmat. Kemudian ketika sedang makan, si Hitam mengatakan kalau ia akan pergi menyelam ke celah dimensi. Ia ingin tahu apa yang terjadi di sono. Kenapa munculnya cuma cumi-cumi doang? Takutnya ada monster besar lagi yang menghadang celah dimensi. Kayak yang mendengar itu jadi pengen ikut. Ia meminta ayah Sejun untuk ikut kakak hitam. Waduh, bahaya kayak. Dan lagi, kau kan belum bisa berenang. Itu berbahaya sekali. Nanti ayah ajarkan berenang dulu ya sebelum menyelam. Kau harus pandai berenang dulu sebelum ikut kakak hitam. Oh begitu ya ayah. Dan ya, karena Keeng mau belajar berenang, kita langsung pindah scene dulu kembali ke Theo dan rombongan. Theo saat ini sudah ada di tunnel terowongan antar lantai. Mereka hendak pergi ke lantai 99. Tapi Elka malah melihat sesuatu yang aneh karena saat ini penjagaannya lumayan ketat. Apa yang terjadi ya? Kenapa para pedagang malah pada ngantri di situ? Tidak bergerak sama sekali, macet total. Dan ternyata jalur lorong pintas antar lantai sedang ditutup. Semua pedagang yang mau menggunakan jalur pintas antar lantai dialihkan ke jalur normal yang menggunakan waypoint. Dan jalur waypoint telah disediakan di kantor guild pedagang. Wanjir, malah kembali lagi. Ampun dah, gaswat ini. Para pedagang jadi pada protes karena mereka harus berjalan memutar arah. Ini akan sangat lama sekali. Theo yang melihat itu jadi bingung. Ia mau ke lantai 99 pakai jalur mana dah? Ia sendiri belum terdaftar di waypoint lantai 99. Elka dan teman-temannya juga sama. Ia belum terhubung dengan waypoint lantai 99. Kemudian Elko memberi informasi
kalau jalur perlintasan ditutup karena ada belalang merah yang memasuki area itu. Sekarang sedang terjadi peperangan antara semua pasukan Guild dengan mama belalang merah yang berusaha untuk memasuki setiap lantai. Walah, belalang merah. Apaan itunya? Theo jadi bingung. Yona yang melihat itu pun menjelaskan kalau Dungeon Tower sekarang sedang dalam bahaya. Itulah kenapa tunnel perlintasan ditutup. Soalnya sekarang belalang merah sedang menyerang waypoint lantai 67. Dan para kesatria Lizardmen dibantu para penyihir dan juga kesatria tentara bayaran, semua yang sedang menghadang pergerakan belalang merah. Mereka berjuang mati-matian supaya belalang merah itu tidak memasuki setiap lantai. Seharusnya aku juga ikut bergabung dengan mereka untuk menghalau belalang merah, tapi karena kau menjanjikan aku bertemu dengan naga hitam, aku rasa hal ini lebih prioritas sekarang. Waduh, 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 bahaya banget. Tapi sekarang Theo nggak bisa mencapai lantai 99. Soalnya dia cuma pedagang menengah dan dia tidak memiliki save point di lantai 99. Jadi saat ini perjalanannya tertunda dulunya sampai masalah ini selesainya. Kau tenang saja, aku memiliki rencana emas. Jadi kita akan menggunakan tunnel perlintasan dengan jalur ini. Kau tidak tahu ya siapa aku sebenarnya. Jir, Theo kaget. Ya, ia kaget sekali melihat rencana emas, rencana penyihir lagi. Theo baru sadar kalau Iana ini adalah penyihir kelas atas. Wah, 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 gile. Kecil-kecil overpower ya. Iona, apa aku boleh memilikinya, nya? Ampun dah, ya nggak boleh, cok. Ini khusus untuk para petinggi asosiasi. Jangan sembarangan meminta sesuatu yang nggak mungkin dikasih. Ya elah malahan. Dan oke, masalah selesai. Mereka pun meluncur ke lantai 99 dan Shin pun berpindah di posisi Sejun. Sejun sekarang sedang memanen daun bawang. Daun bawangnya sekarang tampak tinggi dan besar. Wanjir, 3 hari nggak ditebas malah udah tinggi-tinggi seperti ini. Ampun dah, harus cari tenaga tambahan ini dah. Harus cari tenaga untuk memanen daun bawang ini. Ya, Sejun jadi merasa kecapean kalau cuma mengurus daun bawang doang. Gimana lagi? Ini daun bawangnya sudah 20 hektar luasnya. Kalau nggak ditebas setiap hari, bisa tambah tinggi-tinggi ini mah bisa jadi hutan daun bawang nantinya. Sejun pun memanggil para kelinci yang membantunya untuk memotong daun bawang. Sejun tidak melihat mereka, soalnya pandangannya tertutupi oleh daun bawang. Aku ada di sini, paman. Ada yang aneh di sini, paman. Kemarilah, paman. Wah, itu suara kelinci. Tapi ada di mana, cuk? Waduh, waduh, malahan hilang. Sejun pun mendatangi suara itu. Dan ternyata itu kelinci sabit. Ia memberitahu bos Sejun kalau ada daun bawang yang tidak bisa dipotong. Ini keras sekali, paman. Seperti batang besi yang sangat kuat. Sejun merasa aneh, mana mungkin daun bawang menjadi sekuat besi. Sejun pun memegang daun bawang itu dan ternyata bener, daun bawangnya keras sekali, tajam lagi. Waduh dah, apa-apaan daun bawang ini? Tangan Sejun sampai terluka itu dah. Sejun merasa aneh, daun bawang ini keras dan tajam sampai membuat tangan Sejun terluka. Ini aneh sekali. Sejun pun memeriksa kembali daun bawang itu dan memang bener, daun bawangnya keras banget seperti besi. Sejun pun mencabut dari akarnya dan bisa dicabut. Keterangan hitam pun muncul, nama daun bawang yang kokoh, hitam grade C, hitam mutasi dari daun bawang yang telah menyerap nutrisi dari Dungeon Tower. Jika dikonsumsi tidak ada rasanya dan juga tidak ada efek apapun, hanya sebuah daun bawang yang kokoh. Wah, 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 mantap ini. Sejun senang sekali bisa mendapatkan item mutasi. Gila ini mah, bisa jadi pedang daun bawang ini dah. Tapi sayang sekali ya, tidak bisa dikonsumsi karena tidak ada rasanya dan tidak ada manfaatnya sama sekali kalau dimakan. Waduh, waduh, malahan dan srash. Sejun malah menggunakan daun bawang itu sebagai pedang beneran dan ternyata berhasil memotong daun bawang yang lainnya. Mantap, luar biasa. Daun bawang kokoh ini bisa digunakan sebagai alat pemotong daun bawang. Gile kalau begini, bisa lebih cepat ini kerjanya. Para kelinci, cepat cari daun bawang yang kokoh ini. Kita akan menggunakannya untuk memotong daun bawang yang lain. Ya, memotong dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, tiba-tiba ada notifikasi dari Airen.
Airen malah mengechat kalau dirinya sekarang sedang menangis. Ya, ia sedang menangis. Ia mau konsultasi sama Pak Sejun terkait masalah yang sedang ia hadapi. Lah, malah nangis. Mau konsultasi. Ada apa Anda ini? Dari kemarin gak bisa dihubungi. Datang-datang malah nangis. Bicaranya pelan-pelan saja ya. Dan ceritakan secara detail. Dan oke, Airen pun menjelaskan tentang masalah belalang merah yang menyerang lantai 67 dan Airen tidak dapat melakukan apapun. Sejun jadi bingung, tidak bisa melakukan apapun. Kau kan manajer tower ya, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Kau ini gimana sih? Ibu Kelinci yang mendengar belalang merah jadi puyeng. Ia trauma karena mengingat kejadian di mana belalang merah menghancurkan negara Red Ribbon di lantai 55. Waduh, tenanglah Ibu Kelinci, jangan panik. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Apa tidak ada cara untuk mengatasinya? Untuk saat ini, Airen tidak memiliki rencana apapun untuk mengatasi masalah belalang merah. Apalagi belalang merah telah bermutasi. Mereka bertambah kuat dan dapat meningkatkan jumlahnya secara cepat. Harus ada cara untuk mengalahkan belalang merah itu. Jika tidak, lantai 67 akan binasa. Dan belalang merah itu akan pergi ke lantai lainnya. Sehingga mereka akan datang ke lantai 99. Itu tidak bisa dibiarkan. Ini bisa menghancurkan ekosistem Dungeon Tower. Wah, Sejun sedikit berpikir tentang itu. Sejun juga merasa bingung karena belalang itu memakan segalanya. Dan ia akan terus berevolusi dan berkembang biak. Itu agak susah untuk mengatasinya ya. Airen juga bingung, ia mau melakukan apa. Ia bingung, ia saat ini tidak bisa mengakses kemanapun. Jadinya ia merasa buntu dan mau minta tolong sama Pak Sejun. Barangkali Pak Sejun bisa mengatasi masalah ini. Tolong bantu aku Sejun, aku butuh sekali bantuanmu. Kalau tidak, Dungeon Tower akan binasa. Jangan pesimis seperti itu, Airen. Kita akan mencari solusinya. Kita harus optimis. Semua yang ada di sini, para kelinci, Theo, Minotaur, lebah beracun, keeng, semuanya akan membantumu. Jadi, jangan khawatir ya. Ini adalah rumah kami. Kami juga tidak akan membiarkan rumah kita hancur begitu saja. Wah, melihat itu, Airen jadi bersemangat. Ia merasa tidak sendirian lagi di dalam memecahkan masalah ini. Dan oke, semangat, semangat, semangat. Saatnya pembahasan membumi hanguskan belalang merah. Airen jadi terharu melihat optimistis dari Sejun dan juga para karyawannya. Akan tetapi, Sejun merasa bingung kalau mau membasmi belalang merah yang ada di lantai 67 kan harus ke situ ya. Sedangkan Sejun tidak memiliki akses menuju ke lantai yang lainnya. Gimana ini dah? Harus pakai cara lain. Tapi di saat sedang mikir, ada Theo yang telah kembali dari perdagangannya. Ia menyapa bos Sejun, tapi Sejun bingung. Soalnya, Theo mengajak seekor hamster. Jir, beneran hamster, kecil dan imut. Senang bertemu dengan Anda, naga hitam yang agung. Aku adalah Iona, master dari guild asosiasi penyihir yang ada di Dungeon Tower. Walah, master penyihir, asosiasi penyihir. Si Jun ngelak melihat itu, soalnya ini hamster lucu banget, malahan menjadi seorang master penyihir. Ini aneh sekali dah. Theo, sebenarnya siapa yang kau bawa? Ini hamster kan Theo? Kenapa dia menyebutnya seorang penyihir? Dia memang penyihirnya. Aku mengajaknya ke sini karena dia membayar semua barang yang aku belinya dan sebagai imbalannya, aku membawanya ke sini bertemu dengan naga hitamnya. Waduh, ini kucing, malah gue dimanfaatkan. Yona pun kembali memberi salam kepada Sejun sang naga hitam yang agung. Ia senang sekali bisa bertemu langsung dengan naga hitam yang agung. Sebuah kehormatan untukku, makhluk rendahan yang bisa berjumpa langsung dengan naga hitam yang agung. Airen langsung memberi notifikasi kalau Yona datang ke sini, mungkin ada kaitannya dengan belalang merah yang menyerang lantai 67. Sejun disuruh menjadi naga hitam lagi untuk mewakilinya gitu ya. Soalnya Iona ini adalah monster tertinggi, ya monster tingkat tinggi yang ada di Dungeon Tower. Sejun pun terpaksa memenuhi keinginan Airen. Ia langsung menyambut kedatangan Iona dengan sedikit bingung. Ya, soalnya ini makhluk kecil jenis hamster. Sejun merasa tidak yakin kalau makhluk kecil ini adalah penyihir yang overpower. Monster tingkat tinggi lagi. Aneh sekali dah.
Dan oke, karena Iona sudah jauh-jauh ke sini, Jun pun memberi minuman spesial yaitu jus tomat madu. Silahkan ya Iona, ini sajian untuk tamu. Maaf ya, aku sedikit kebingungan tadi, soalnya kami sedang beres-beres. Maaf ya Iona, silakan minumlah seadanya. Ini enak loh. Jadi Iona, apa yang membawamu ke sini? Apa kau hanya ingin bertemu dengan naga hitam? Maaf naga hitam yang agung, aku kesini karena ada permintaan. Lebih tepatnya permintaan dari para monster di Dungeon Tower. Wah, apa itu ada kaitannya dengan belang merah yang ada di lantai 67? Iya naga hitam, kami kerepotan menangani masalah belalang merah karena Anda tidak menolong kami naga hitam. Apa yang membuat Anda tidak mengatasi masalah ini naga hitam yang agung? Waduh gaswat, Jun jadi bingung mau menjawab apa. Dan lagi si Theo malah ribut sama si Keeng, malah rebutan curu. Jir berisik amat di bocil ada. Iona yang melihat tingkah laku Sejun, ia jadi berburuk sangka. Ia curiga kalau yang ada di depannya ini bukanlah naga hitam yang agung. Ia tampak seperti manusia yang naik dari lantai 1. Apalagi kucing Theo memanggilnya Bos Sejun dan mereka tampak biasa-biasa saja berhubungan dengannya. Tampak seperti tidak memiliki wibawa. Akan tetapi, aura sihirnya memancar halus dan kuat, kepala dan pinggangnya memancarkan aura sihir. Walaupun kecil, itu sangat halus dan terlihat kuat. Bagaimana ia bisa melakukannya? Ini aneh sekali. Apa benar ini adalah kekuatan naga hitam yang agung? Ya, karena Puyeng Iona pun meminum jus tomat madu. Dan setelah diminum, jir, apaan ini? Kenapa minumannya seperti ini? Wah, 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 gile. Ini minuman apa Anda? Kenapa daya sihirku langsung meledak terisi penuh? Apa sebenarnya ini? Teriak Iona panik dengan minumannya itu. Sejun pun menjelaskan kalau minuman itu dibuat oleh pala kelinci. Bahan-bahannya cuma tomat cherry yang ditumbuk dan ditambahkan dengan madu lebah beracun. Wah, Iona merasa kaget. Jus senikmat ini dan sehebat ini cuma dibuat dari tomat dan madu. Bapak kelinci pun memperlihatkan tomat cherry yang ia petik dari lahan di bawah goa. Ini sangat banyak loh, kau bisa memakan ini sepuasmu. Melihat ada kelinci, Yuna langsung bertanya tentang asal-usul si bapak kelinci. Apakah bapak kelinci berasal dari lantai 55? Iya benar, aku dari lantai 55. Aku dari kerajaan Red Ribbon. Dan sekarang aku menjadi bawahan naga hitam yang agung. Jir beneran. Yuna sampai melongo melihat tomat cherry yang ditanam oleh para kelinci dari Red Ribbon. Ini luar biasa. Sejun pun memberitahu Iona kalau di sini banyak jenis tanaman yang menjadi bahan makanan di lantai 99, seperti wortel, ubi, kentang, jagung, daun bawang, dan berbagai jenis hewan laut. Kau bisa memakan apa yang kau mau di sini selama itu masih ada. Di sini juga kami hidup berdampingan dan saling melengkapi, seperti Theo yang bertugas menjadi seorang pedagang keliling, Keeng yang bertugas sebagai satpam komplek, Minotaur yang bertugas sebagai pembajak sawah, dan ya, semuanya saling bahu-membahu untuk menjadikan lantai 99 ini penuh dengan makanan yang enak. Wah, beneran! Yona yang melihat secara langsung jadi tertegun. Bahkan Minotaur, makhluk yang paling perkasa di Dungeon Tower, bisa menjadi bawahan dari Bos Sejun, sang naga hitam yang agung. Gile! Yona jadi berpikir kalau naga hitam yang agung selama ini tidak muncul karena ia sedang menyelesaikan masalah krisis pangan yang ada di setiap lantai di Dungeon Tower. Ternyata naga hitam yang agung telah melakukan hal yang besar. Aku menganggap diriku adalah makhluk terkuat. Ya, aku merasa malu dengan apa yang telah dilakukan oleh naga hitam yang agung. Aku bodoh sekali. Yona langsung terpuruk itu dah. Maafkan aku naga hitam yang agung, aku sempat meragukanmu sebagai makhluk agung penguasa Dungeon Tower. Maafkan aku akan menghukum diriku dengan keras. Tolong maafkan makhluk rendahan ini naga hitam yang agung. Waduh, kau ini ngomong apa sih? Kau datang ke sini untuk mencari solusi kan dari masalah belalang merah. Jadi, kebetulan aku ada barang yang mau aku uji. Barangkali bisa dijadikan alat untuk memusnahkan belalang merah. Dan ini dia alatnya. Ini adalah daun bawang keras. Ini keras seperti besi dan lagi tajam, setajam pedang yang baru diasah. Kau bisa menggunakan ini untuk mengatasi masalah belalang merah.
Wanjir, pedang daun bawang. Iona yang melihat itu jadi tambah bingung. Maksudnya apa Anda? Daun bawang dijadikan senjata. Apa beneran bisa digunakan untuk membasmi belalang merah? Ya, karena Iona bingung, Sejun pun menjelaskan kalau dulu ada serigala yang lapar mencium bau makanan. Dan ternyata makanannya itu adalah jebakan. Itu adalah pedang yang berlumuran cairan merah. Si serigala lapar dan ia langsung menggigit pedang itu. Dan pada akhirnya ia mengalami luka parah di mulutnya. Si serigala pun modar karena ia tidak bisa makan. Soalnya lidahnya sudah terluka parah. Dan akhirnya si serigala modar karena kelaparan. Itu sebuah cerita yang bisa dijadikan pelajaran untuk menangani belalang merah. Tapi aku mau memastikan dulu. Aku mau memastikan kepadamu, LK, jangan sembarangan makan. Kau bisa terluka nantinya. Wah, 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 siap bos Sejun yang agung. Aku akan menahan nafsuku. Iona memahami maksud dari Pak Sejun bahwasannya Bos Sejun akan menjadikan pedang daun bawang ini sebagai jebakan makanan untuk belalang merah. Tapi Iona belum yakin dengan rencana itu. Ia masih ragu. Tapi ini perlu dicoba. Soalnya kalau rencana ini berhasil, maka jutaan belalang merah akan modar dengan sendirinya. Mantap, ayo naga hitam yang agung, kita langsung menggunakannya. Waduh, tapi sebaiknya diuji dulu ini. Takutnya daun bawang besi ini nggak kuat menahan gempuran jutaan belalang merah. Kalau boleh, aku ingin mencobanya dulu. Aku ingin tahu seberapa keras pedang daun bawang ini. Takutnya nggak kuat ngekill belalang merah. Apa Iona bisa menggunakan sihirnya untuk menguji pedang daun bawang ini? Iona pun menjawab kalau ia memiliki beberapa belalang merah yang ia tangkap, gak perlu pakai sihir, langsung diuji sama belalang merah. Iona pun mengaktifkan sihir ruangnya, dan ini dia, ia mengeluarkan sesuatu dari sihirnya itu. Ia pun menariknya, dan jeng. Ini adalah belalang merah yang ia tangkap. Ya, ditangkap sama Iona. Ada 5 belalang merah yang ditangkap dengan sihir ruang milik Iona. Sejun kaget, karena ternyata Iona memang beneran penyihir. Wah, 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 seperti itu ya. Malah akan baru sadar. Kau luar biasa, Iona. Bisa memiliki sihir sehebat itu. Mantap sekali. Aku bisa menguji daun bawangnya sekarang. Dan oke, Sejun pun berdiri dan ia akan menanam daun bawang untuk dijadikan umpan. Dan ya, percobaan dimulai. Pertama, Sejun menanam daun bawang yang asli. Biarkan belalang merah itu memakan daun bawang yang asli. Dan oke, Iona pun melepas sihir ruangnya dan membiarkan belalang merah itu terbang. Mereka langsung sadar ada makanan enak dengan aroma yang menggiurkan. Itu daun bawang. Ya, belalang merah itu pun langsung terbang ke arah daun bawang itu dan mereka mulai menggerogoti daun bawang itu. Wah, sepertinya mereka lahap sekali yang memakan daun bawangnya. Akan tetapi, para belalang itu melihat ada daun bawang yang berkilauan dengan aroma yang lebih tajam. Wah, mereka sangat tertarik dan langsung meluncur ke arah daun bawang itu dan ternyata cerong. Jir, belalang merahnya langsung terbelah menjadi dua. Gile. Dan semua belalang merah yang ada di belakangnya langsung ikutan meluncur. Ya, meluncur dengan cepat. Mereka juga langsung terkena jebakan dan terbelah menjadi dua. Sampai akhirnya, 5 belalang merah itu pun modar semua karena terkena tajamnya pedang daun bawang. Wah, Sejun yang melihat itu senang sekali. Percobaannya berhasil. Pedang daun bawang yang ditanam tidak goyang dan sangat kuat. Mungkin karena akarnya juga langsung menghujam kuat seperti besi padat. Mantap dah, jebakannya berhasil. Sejun pun mendapatkan notifikasi yaitu prestasi karena telah mengkill hama pertanian. Wah, Sejun merasa dirinya terlalu gampang untuk mendapatkan pencapaian. Cuman menanam pedang daun bawang langsung dapat prestasi. Sepertinya Sejun bakal panen poin XP ini dah. Kalau jutaan belalang merah itu modar gara-gara daun bawang. Tapi sip lah, mantap, sekali berenang 2 pulau terlalui. Top dah. Dan oke, kita langsung pindah scene ke Korea di gedung Wit Pinik. Pak Dongsik saat ini menemui gurunya yaitu Master Han Taijun. Ia mau memberi kabar gembira untuk gurunya itu. Tumben sekali kau menemuiku setelah kembali ke Dungeon Tower. Apa kau memiliki kabar baik yang lain selain telah mencapai lantai 39?
Tentu saja Master Taijun, saya ada oleh-oleh penting. Ya, ini adalah oleh-oleh spesial buat Anda. Dan ini dia Master, ini oleh-olehnya, ubi jalar. Jir, Master Taijun bingung. Ubi jalar? What the hell? Master, ini ubi jalar bukan ubi jalar sembarangan. Namanya ubi jalar matahari. Ini bisa menekan kekuatan api milik Anda, Master. Dengan memakan ini, Anda bisa berjalan normal selama 5 jam. Anda bisa kembali ke Dungeon Tower, Master. Wah, 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 kau hebat sekali, Dongsik. Bisa menemukan item sehebat ini. Kau memang luar biasa. Akhirnya, gurumu ini akan kembali ke permukaan. Aku tidak sabar lagi untuk menghajar monster-monster di Dungeon Tower. Oke lah, Dongsik. Oke, kita langsung gasken. Tapi sayangnya ketua, part ini telah bersambung ketua. Waduh, malah bersambung ketua. Wala-wala, malahan. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.